Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Thumma ila hadri jami'il malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadri jami'il awliya'illahi shalihin wal ulama'il 'amilin. Khususan la hadri muallif hadzal kitab Syekh Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Imam Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi wa man 'allamani wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dini wad daraini amin. Bal yanbaghi an yakuna al-muta'allimu min jinsi ma ruwiya an Hatimil Asam tilmidi Syaqiqil Balkhi radhiyallahu anhuma annahu qala lahu Syaqiqun mundu kam sahibtani qala Hatimun mundu 33 sana qala fama ta'allamta minni fi hadhihi al-muddati qala 8 masaila qala Syaqiqun lahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dhahaba umri ma'aka walam tata'allam illa 8 masaila qala ya ustadzu lam ata'allam ghairaha wa inni la uhibbu an akdziba faqala hadhihi 8 masaila hatta asma'aha wallahu a'lam. Jemaah sekalian berbahagia, pagi ini setelah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita akan mengkaji 8 ilmu penting yang bila ini dijalani, kata Tuan Syekh Syaqiq Al-Balkhi, maka engkau telah mengamalkan intisari dari 4 kitab penting yang Allah turunkan ke dunia ini. Kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kata Tuan Syekh Syaqiq Al-Balkhi, ini 8 menjadi kesimpulan semuanya. Dan hari ini kita ngaji serasa kita belajar 33 tahun. Hari ini kajian yang kita bahas adalah sesungguhnya berkualitas seperti 33 tahun engkau belajar tentang agama. Maka itu saya pilihkan tema ini supaya menjadikan diri kita orang-orang yang dipandu secara jelas oleh Imam Ghazali dalam kajian ini dengan mengambil pelajaran dari seorang laki yang bernama Hatim Al-Asam dan Syaqiq Al-Balkhi. Ini murid dan guru.
Jadi Hatim Al-Asam itu berguru kepada Syaqiq Al-Balkhi selama 33 tahun. Begitu sudah 33 tahun, gurunya bertanya, apa saja yang kau dapatkan dari aku selama 33 tahun menjadi murid? Kata Hatim Al-Asam, aku mendapatkan ilmu darimu selama 33 tahun menjadi murid, 8 ilmu. Kaget gurunya, 33 tahun kau belajar menjadi muridku, cuman mendapatkan 8 ilmu. Kata Tuan Syekh Hatim Al-Asam, muridnya, iya, cuman 8 ilmu itu yang saya dapat dari engkau. Gurunya penasaran, sebutkan 8 ilmu itu kepadaku. Ini yang saya sebut bahwa kualitas ngaji pagi ini sebanding dengan 33 tahun Hatim Al-Asam belajar kepada gurunya Syaqiq Al-Balkhi. Hatim Al-Asam ini beliau wafat pada tahun 237 Hijriah. Seseorang yang rela berpura-pura menjadi lelaki yang tuli selama 15 tahun demi untuk menjaga perasaan seorang wanita tua yang, maaf, ketelepasan, enggak ketahanan, buang angin kentut gitu di depan Hatim Al-Asam. Sehingga demi menjaga perasaan itu wanita, Hatim Al-Asam berkata, tolong keraskan suaramu karena aku tidak mendengar ucapanmu. Itu perempuan menjadi aman. Oh, ternyata ini kurang pendengaran, berarti saat aku buang angin dia nggak dengar. Padahal Hatim Al-Asam dengar, cuma pengen ngejaga perasaan seorang wanita saudaranya, jangan sampai dia malu. Kan kalau sekarang malah sengaja membuka aib saudaranya, mempermalukan saudaranya di depan umum, bahkan secara nasional. Waliyahzubillah. Jemaah sekalian berbahagia, kenapa sampai 15 tahun beliau berpura-pura menjadi seorang yang tuli? Karena nungguin sampai wanita itu meninggal dunia, supaya dia enggak, padahal sudah waktunya panjang ditungguin, demi untuk menjaga jangan sampai ada orang malu dari lantaran dia mengetahui bahwa ternyata Hatim Al-Asam tidak tuli. Dan gurunya adalah seorang yang istimewa. Pada saat guru dan murid ini terlibat dalam satu perang membela Islam, kemudian terkepung, Tuan Syekh Syaqiq Al-Balkhi, beliau di tengah kepungan pasukan musuh dan tidak ada jalan keluar yang secara logika tidak selamat. Tapi Tuan Syekh Syaqiq Al-Balkhi justru masih bisa tidur dengan tenang di waktu malam. Kenapa? Karena beliau orang yang teramat yakin dengan pertolongan Allah. Nggak mungkin dia mendapatkan satu bencana kalau dia sudah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan ngaji 8 ilmu apa saja yang disebutkan oleh Hatim Al-Asam selama 33 tahun beliau berguru. Dan ini kata gurunya kemudian, engkau telah benar dan 8 hal yang kau ucapkan itu adalah kesimpulan dari 4 kitab yang Allah turunkan, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Isinya berkaitan dengan 8 hal ilmu yang telah disampaikan Hatim Al-Asam. Baik jemaah, kita akan masuk kepada ilmu pertama. Ketika disuruh sebutkan apa saja 8 ilmu itu, faqala hati hadhihi thamaniya masaila hatta asma'aha. Karena beliau bilang, aku tidak mau berdusta wahai guruku, yang aku dapatkan hanya 8 ilmu. Tayyib, bila demikian sebutkan 8 ilmu yang kau dapatkan itu. Qala Hatim, berkata Hatim, nazartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin yuhibbu mahbuban fahuwa ma'a mahbubihi ilal qabri fa idza wasala ilal qabri faraqahu faja'altu al hasanati mahbubi fa idza dakhaltul qabra dakhala mahbubi ma'i
Faqala ahsanta ya Hatim. Fama tsaniyah. Ilmu yang pertama, pada saat ditanya oleh gurunya, bahwa kata Hatim, aku melihat kepada makhluk, kepada manusia, dan aku melihat semua manusia itu, fara'aitu kulla wahidin, aku melihat tiap-tiap manusia, mereka mencintai, yuhibbu mahbuban, mencintai apa yang dia cintai, fahuwa ma'a mahbubihi ilal qabri, dan dia bersama dengan yang dia cintai sampai kepada kuburannya. Ini yang pertama. Kita cinta kepada istri, kita cinta kepada anak. Seorang istri cinta kepada suami, dia akan selalu berusaha untuk bersama dengan yang dia cintai. Seseorang pasti akan mencintai yang dia cintai itu dan berusaha bersama hingga sampai ke kuburan. Fa idza wasala ilal qabri faraqahu, apabila dia telah sampai ke kuburan, maka dia akan meninggalkannya, berpisah. Faja'altul hasanati mahbubi, maka aku menjadikan kebaikan-kebaikanku adalah sesuatu yang aku cintai. Fa idza dakhaltul qabra dakhala mahbubi ma'i, apabila kelak aku masuk ke dalam kuburan, maka itu kekasihku yang berupa kebaikan-kebaikan, dia juga akan masuk ke dalam kuburan bersamaku. Istri yang kau cintai, anak yang kau sayangi, pekerjaan yang kau fikirkan siang dan malam, jabatan yang kau cintai dan kau berusaha untuk terus mendapatkan, pada saat engkau masuk ke dalam kuburan, maka mereka akan berpisah, tidak akan menemanimu. Kata Hatim al-Asam, aku menganalisa semua orang mencintai sesuatu yang dia cintai dan berusaha selalu bersama, tetapi kebersamaan mereka hanya sampai pada saat mengantar ke kuburan. Begitu masuk, maka mereka akan berpisah dan meninggalkan. Dan aku kemudian berkesimpulan, aku ingin menjadikan kebaikan-kebaikanku dia pada saat aku masuk ke dalam kubur. Fa idza dakhaltul qabra dakhala ma'i mahbubi, maka akan juga masuk bersamaku yang aku cintai itu. Amal sedekah yang kita lakukan, amal bacaan Al-Quran yang kita kerjakan, dan ibadah-ibadah lainnya, itu yang akan menemani. Bahkan jamaah sekalian berbahagia, bayangkan bila Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kebiasaan baca surat Al-Mulk, maka dia akan mendapatkan kebebasan dari siksaan. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah Dzul Bijadain. Ini seorang yang cinta betul dengan Al-Quran, tetapi begitu beliau meninggal dalam perang Tabuk, Nabi memperlakukan khusus. Nabi yang gali itu kuburannya, Nabi yang meletakkan jasad itu Abdullah Dzul Bijadain ke dalam kuburan. Ini orang cinta betul sama Al-Quran, sampai Nabi nangis. Begitu Nabi nangis, selesai diletakkan itu jenazahnya, Nabi naik ke atas kuburan itu. Kemudian Nabi menghadap kiblat dan kemudian berdoa, ya Allah, tadi petang ini Abdullah Dzul Bijadain bersamaku, karena meninggalnya di waktu malam. Dia bersamaku dan aku ridho kepadanya, maka berikan keridhoanmu kepada Abdullah Dzul Bijadain yang nguburin Nabi. Tetapi kemudian Nabi tidak cukup sampai di situ, mendoakan kepada Abdullah Dzul Bijadain. Ini perkara yang banyak orang luput untuk memperhatikan. Kau rela menghabiskan waktu bersama orang yang kau cintai, bagus, tetapi ketahuilah bahwa apapun yang kau cintai, engkau akan hanya diantar sampai ke kuburanmu. Setelah itu engkau tidak akan ditemani masuk ke dalamnya. Kata Hatim al-Asam, mereka bersama dengan orang yang mereka cintai, tetapi begitu sampai mereka masuk ke dalam kuburan, yang dicintai akan meninggalkannya. Dari situlah aku mengambil kesimpulan, aku harus memaksimalkan, menjadikan kekasihku itu adalah amalan-amalan kebaikan. Mendengar ilmu yang pertama yang beliau sampaikan itu, gurunya berkata, ahsanta ya Hatim,
engkau telah benar wahai Hatim. Famatsaniyah, apa ilmu yang kedua? Jemaah sekalian berbahagia, saya ingin mengingatkan tadi imam kita memilihkan bacaan abasa wa tawalla. Pada rakaat kedua imam kita mengingatkan perihal yang pertama ini tadi. Pada saat beliau membacakan sebuah kenyataan yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghamarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Itu rakaat kedua yang dibaca oleh tuan imam kita, menceritakan pada hari terjadi kiamat, maka engkau akan melihat berlarian seseorang dari ibunya, dari ayahnya, dari saudaranya, dari istrinya. Dia lari, masing-masing sibuk dengan urusannya. Mereka tidak lagi ingat dengan kasih sayang saat mereka di dunia. Seorang anak bisa lari dari ibunya. Jamaah sekalian berbahagia, bahkan nggak pakai nunggu hari kiamat. Berapa banyak sekarang anak yang ketakutan ketika mendapatkan informasi ibunya terpapar virus corona. Hilang dia punya kasih sayang, dia takut tertular dengan ibunya, sehingga dia menjauh dari ibunya. Belum lagi urusan siksa kubur, belum lagi urusan siksa hari kiamat. Sesuatu yang tertular, kau hilangkan kasih sayangmu kepada ibumu. Padahal dulu orang tua kita, mereka berkali-kali ambil resiko. Maaf, kalau orang tua dulu saking keterbatasan dana, nggak ada duit buat berobat. Seorang anak yang dia sedang terserang flu, tidak bisa bernafas, maka seorang ibu tidak pernah ragu, maaf, untuk menghirup dari hidung anaknya yang sedang pilek flu itu, demi untuk memudahkan anaknya. Dan tertularkah dia? Tidak. Kasih sayang yang dia berikan kepada anaknya tidak mungkin disia-siakan oleh Allah dan dibalas dengan penderitaan. Begitupun ketika seorang anak, bila engkau membahagiakan ibumu, ayahmu, maka engkau akan menjadi orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah. Mungkinkah saat Allah meridhoimu kemudian engkau dibiarkan dalam kesusahan? Tidak mungkin terjadi. Tetapi belum nunggu hari kiamat, belum terjadi hari kiamat, sudah banyak anak yang lari dari orang tuanya, orang tua yang lari dari anaknya, dari lantaran penyakit yang belum tentu juga engkau tertular darinya. Bagaimana kalau melihat itu siksaan yaumil qiyamah? Allahumma sallimna. Ilmu yang kedua, faqala, pada saat ditanya famassaniyah, apa yang kedua wahai Hatim? Hatim berkata kemudian, ilmu yang kedua yang kudapatkan selama 33 tahun aku menjadi muridmu, nawartu fi qaulillahi azza wa jalla wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa fa'alimtu anna qawlahu subhanahu wa ta'ala huwal haqq fa ajhadtu nafsi fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillahi ta'ala. Kata beliau, ilmu yang kedua, aku melihat, berpendapat bahwa pada ucapan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah nafsunya, dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini yang Allah firmankan. Kata Hatim al-Asam, siapa yang takut kepada Allah dan mampu menekan hawa nafsunya, maka kata Al-Quran,
fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga menjadi tempat itu orang yang takut kepada Allah, yang mampu menekan hawa nafsunya. Jemaah sekalian berbahagia, maka kata Hatim Al-Ansam, aku mengetahui bahwa Allah berfirman dan itu adalah kebenaran, maka aku menekan hawa nafsuku, berusaha sedapat mungkin untuk menundukkan hawa nafsuku sehingga dia benar-benar tunduk untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ilmu yang kedua, bahwa yang akan menjadi penghuni surga kata Allah, mereka yang takut kepada Allah. Makanya jemaah, Imam Ghazali dalam kitab ini menjelaskan siapa mereka yang cerdas. Mereka yang cerdas, dan mereka akan semakin tampak kecerdasannya ketika mereka, kata Imam Ghazali, innal aqila man ata Allah, sesungguhnya seseorang yang berakal, seorang yang cerdas adalah seseorang yang dia taat kepada Allah. Itu dia orang yang cerdas. Dia tahu bahwa dia tidak berdaya, dia tahu bahwa langit dan bumi ciptaan Allah, dia tahu siang dan malam bahwa Allah yang ngatur, dia tahu bahwa hidup dan mati dalam ketentuan Allah. Maka mereka yang menggunakan akalnya, dia akan semakin taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sama seperti mereka yang tak pernah lelah bekerja keras di sebuah perusahaan di mana dia tempat bekerja, karena dia pakai akal. Pekerjaan ini yang kemudian menjadikan sebuah sebab saya bisa memenuhi kebutuhan dalam berumah tangga. Pekerjaan ini yang kemudian membuat saya bisa membiayai anak saya sekolah. Dia punya akal, dia tahu, maka dia akan menjadi orang yang profesional dalam bekerja. Begitupun ketika engkau kepada Allah, engkau tahu bahwa Allah yang akan menentukan hambanya masuk ke dalam surga dan neraka, dan engkau tahu Allah telah menginformasikan bahwa mereka yang takut kepada Allah dan mampu menahan hawa nafsu, itu yang akan menjadi penghuni surga. Maka kata Hatim Al-Ansam, dari situ aku berusaha menundukkan hawa nafsuku untuk tidak melakukan kedurhakaan di hadapan Allah. Ilmu yang kedua. Ilmu yang ketiga, ats-tsalitsah. Ilmu yang ketiga, anni nawartu ila hadzal khalqi fara'aitu kullaman ma'ahu syai'un lahu qimatun wa miqdarun rafa'ahu wa hafizahu. Thumma nawartu ila qaulillahi ta'ala ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Fakullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimatun wa miqdarun wajjahtuhu ilallahi liyabqa indahu mahfuzan. Allahu Akbar. Kata beliau, ilmu ketiga yang aku dapatkan selama 33 tahun aku menjadi muridmu, wahai Tuan Guru. Aku mengetahui, aku melihat bahwa setiap makhluk, mereka semuanya bila bersamanya sesuatu yang mempunyai harga, mempunyai keistimewaan, sesuatu yang berharga, maka dia akan selalu menjaga apa yang bersamanya itu karena berharga. Maka jemaah, tetapi kata beliau, summa nawartu ila qaulillahi azza wa jalla, kemudian aku melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Beliau ketika melihat setiap orang akan bangga dengan harta yang dia miliki, setiap orang akan bangga dan berusaha menjaga dengan semua yang berharga yang dia punya, tetapi kemudian beliau ingat kepada ayat Al-Quran, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang bersamamu itu binasa, dan apa yang bersama Allah, yang di sisi Allah itu yang kekal. Yang kau miliki semuanya binasa, fana. Dan begitu banyak contoh yang telah Allah tunjukkan. Berapa banyak manusia yang kehilangan saudara-saudara kita dalam peristiwa lumpur Lapindo. Bagaimana dengan musibah yang terjadi pada tsunami? Ma indakum yanfad. Engkau tidak mampu menjaga apa yang kau miliki, pada waktunya akan binasa.
engkau ditinggalkan oleh yang kau miliki, atau paling tidak kau tinggalkan apa yang kau miliki. Rumah mewah yang kau punya, kau tidak mungkin selamanya berada di rumah itu. Anakmu tidak akan pernah rela engkau selamanya berada di rumah itu, padahal itu rumah kau yang beli, kau yang mengusahakan. Tetapi anakmu tidak akan pernah rela engkau tinggal di kamarmu selamanya. Bila engkau mati, kau pasti akan dipaksa oleh anakmu keluar dari rumah itu. Jemaah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, kata Hatim al-Asam. Karena itulah aku menjadikan sesuatu yang berharga yang aku miliki, aku titipkan langsung kepada Allah supaya terpelihara, terjaga. Apa yang bapak ibu keluarkan pagi ini di kotak amal yang dia berjalan di rumah Allah, ini rumah Allah. Dan apa yang kita lakukan, wa huwas samiul alim, dia maha mendengar, dia maha mengetahui. Allah tahu apa yang engkau keluarkan dan masukkan ke dalam kotak itu. Maka itulah yang harta yang disebut dengan harta yang kekal. Maka itulah yang akan kau temukan nanti di yaumil qiyamah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Jamaah sekalian berbahagia, ayatnya kita hafal. Bagaimana kemudian Allah menyampaikan, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat dia punya timbangan amal kebaikannya, barang siapa yang punya banyak amal kebaikan pada saat di dunia, mereka nanti hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, karena aku mencintai harta yang kumiliki, aku tidak ingin harta itu habis, maka aku titipkan kepada Allah supaya terjaga. Ini yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Maka saya suka bilang, banyak orang yang diet merasa tidak nyaman saat kamarnya panas, saat kamarnya atau bocor, pada saat kamarnya tidak nyaman, dia segera memperbaiki. Baik, oke, itu manusiawi. Tetapi mana sisi kemanusiaanmu yang selalu menginginkan kenyamanan? Kau saatnya akan berada di alam barzakh sendirian. Mana ruang pendingin yang telah kau siapkan dengan sedekahmu? Jamaah sekalian berbahagia, semua orang pengen punya rumah tempat tinggal yang nyaman. Tetapi adakah yang berpikir bahwa engkau tidak selamanya berada di dunia? Engkau akan berada di dalam kuburan, dan engkau akan menjadi satu kenyataan yang tidak terbantahkan. Saat itu adalah tempat atau kuburmu menjadi taman surga atau menjadi bagian dari lubang neraka. Waliyadzubillah. Jemaah, kita lihat bagaimana saat kita didoakan atau mendoakan saat orang meninggal dunia. Oh, itu sebagai sebuah pembelajaran. Kata Hatim al-Asam, aku tahu bahwa harta yang di dunia yang bersama kita akan binasa, yang kekal adalah ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Maka aku titipkan hartaku kepada Allah. Itu ilmu yang ketiga. Ilmu yang keempat, kata beliau, inni nawartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin minhum yarji'u ilal mali wa ilal hasabi wasyarafi wan nasabi fanawartu fiha fa idza hiya la syai'a thumma nawartu ila qaulillahi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum fa'amiltu fit taqwa hatta akuna indallahi kariman. Ilmu yang keempat, kata Hatim al-Asam, bercerita kepada gurunya setelah 33 tahun belajar, aku melihat banyak orang yang menjadikan ukuran kemuliaan itu adalah dengan harta, kedudukan, keturunan nasabnya. Tetapi kemudian aku melihat ada ayat atau firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Bukan karena hartanya,
bukan karena ningratnya, bukan karena jabatannya. Kata Hatim Al-Asam, pada saat semua orang menjadikan harta, jabatan dan keturunan sebagai ukuran kemuliaan, maka aku mengetahui ada firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Standar kemuliaan menurut Allah adalah mereka yang paling takwa. Kata Hatim Al-Asam, karena itu fa'amiltu fit taqwa, maka aku berbuat pada urusan ketakwaan hatta akuna indallahi kariman, sehingga aku menjadi di sisi Allah orang yang mulia. Jadi orientasinya terhadap penilaian Allah. Kau akan menjadi naik derajatmu, statusmu dengan status pendidikanmu S1, S2, S3. Kau banyak yang mengejar status kedudukanmu dengan naik jabatan. Tapi kata Hatim Al-Asam, ada ayat Al-Quran, sesungguhnya yang paling mulia menurut Allah bukan karena pendidikanmu seorang doktor, bukan karena engkau punya harta kekayaan, bukan karena engkau punya darah biru, bukan karena engkau punya komunitas yang orang-orang hebat, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Karena itu kuputuskan untuk berbuat pada perihal ketakwaan sampai aku menjadi orang yang di sisi Allah, orang yang mulia. Al-khamisah, yang kelima, ilmu yang kelima. Maka itu jamaah, 33 tahun ini ilmu yang kita pelajarin, insya Allah kita kaji dalam satu waktu setelah sholat subuh ini. Al-khamisah, inni nazartu ila hadzal khalqi wa hum yat'anu ba'duhum fi ba'din wa yal'anu ba'duhum ba'da wa adallu hadha kullu al-hasadu. Thumma nazartu ila qaulillahi azza wa jalla, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya fataraktul hasada wajtanabtul khalqa wa alimtu annal qismata indallahi ta'ala fataraktu adawatal khalqi anni. Jamaah, dia bilang, Hatim Al-Asam, aku melihat bahwa manusia itu saling menghujat, saling melaknat, saling berbuat kejahatan kepada seseorang. Wa adalla hadza wa adallu hadza kulluhu al-hasadu, dan yang paling menyesatkan ini tiap-tiap bahwa perbuatan itu adalah hasad, kedengkian. Padahal kata beliau, thumma nazartu ila qaulillahi azza wa jalla, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Hatim Al-Asam, banyak orang yang aku lihat mereka menghina, mencaci, melaknat saudaranya karena urusan dunia, karena urusan kekayaan. Padahal kemudian aku mengetahui ada ayat Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Al-Quran, kami yang bagi-bagikan ma'isyah kalian selama di dunia. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami yang ngangkat sebagian dari kalian dari sebagian yang lain. Maka kata Hatim Al-Asam, fataraktul hasada, aku tinggalkan kedengkian dari diriku. Aku tidak punya kedengkian kepada saudaraku, aku tidak punya iri kepada saudaraku, apalagi memusuhi dan melaknat saudaraku. Karena aku tahu yang memberikan semua ma'isyah selama hidup di dunia adalah Allah, dan aku tidak pernah mempunyai musuh dari manusia. Fataraktu adawatal khalqi anni, aku meninggalkan permusuhan dari manusia. Kenapa? Karena tidak ada yang perlu dijadikan sebab untuk memusuhi saudaraku sama muslim, saudaraku yang mereka hidup bersamaku. Karena yang penyebab seseorang bermusuhan adalah karena ada kedengkian dengan hatimu terhadap urusan dunianya. Berapa banyak orang yang bermusuhan dan bahkan memutuskan silaturahim, padahal dia sebelumnya saudara kandung, dari lantaran urusan dunia. Panik dengan urusan dunia, padahal kata Al-Quran, Hatim Al-Asam mengutip ini,
Allah udah jamin semuanya, Allah yang atur semuanya. Maka jamaah, ilmu yang kelima, dia tinggalkan permusuhan kepada manusia. Dia nggak punya musuh. Jamaah, ini Hatim Al-Asam. Ilmu yang kelima. Ilmu yang keenam, nazartu ila hadzal khalqi yabghi ba'duhum ala ba'din wa yuqatilu ba'duhum ba'da, faraja'tu ila qaulillahi azza wa jalla, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, fa'adaituhu wahdahu wajtahadtu fi akhdhi hidri minhu li'anna Allah ta'ala syahida alaihi annahu aduwwun li fataraktu adawatal khalqi ghairah. Jadi lebih jelas lagi pelajaran yang keenam, karena aku melihat banyak orang, sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lainnya. Manusia saling membunuh, menyakiti, menciderai, menyiksa saudaranya. Jemaah, dan itu sangat jelas potretnya banyak di sekitar kita. Banyak mereka yang bahkan tidak segan untuk bangga, atau mereka berusaha memenjarakan saudaranya, melaporkan kiri dan kanan, padahal itu kejahatan tidak menimpa pada dirinya. Banyak betul, Pak. Dan anehnya sesama muslim, dia berbuat kesalahan dengan orang lain, ada orang lain yang melaporkan, padahal bukan kepada dia itu kesalahannya. Yang kau laporkan saudaramu yang syahadatnya sama, dia menyakiti, membunuh saudaranya. Kenapa? Kata Hatim Al-Asam, sesungguhnya musuh sejatimu, kata Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Kata Al-Quran, musuhmu bukan saudara muslim, musuhmu bukan saudara satu bangsa, musuhmu adalah syaitan, kata Al-Quran. Bagaimana mungkin kau punya kegembiraan saat kau berhasil menjebloskan saudaramu ke dalam penjara, padahal satu perbuatan yang dia lakukan tidak kepadamu untuk ditujunya. Kan banyak, Pak. Bukan dia yang dihina, yang laporin yang tidak dihina. Dia merasa bangga, dia menjadikan musuh saudaranya. Tuhannya sama, syahadatnya sama, nabinya sama, dia tega kemudian untuk mencelakai saudaranya. Satu nusa, satu bangsa, satu negara, mereka kemudian saling bermusuhan dan mendatangkan bahaya kepada saudaranya. Kata Hatim Al-Asam, musuh yang sesungguhnya, kata Al-Quran, itu adalah syaitan. Maka jadikan syaitan itu musuh utamamu, bukan saudara satu bangsa, bukan saudara satu agama. Maka kata Hatim Al-Asam, aku fokus kepada permusuhanku kepada syaitan, dan aku tidak punya musuh selain hanya kepada syaitan. Jadi saudara semuanya, jadi tidak ada lagi sedikit-sedikit laporkan kiri, laporkan kanan. Ya Rabb, engkau tidak tahu pada saat dilaporkan itu akibat ulahmu. Kemudian ada anak-anak yang menangis, kemudian ada seorang istri yang dia tidak bisa tidur di waktu malam, kemudian dia gelar sejadah, dia ngadu kepada Tuhannya. Enti nggak takut bakalan dituntut itu di yaumil qiyamah? Dari lantaran kau ingin mendapatkan kesenangan dengan melihat saudaramu dalam kesusahan. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Dia senang kalau melihat saudaranya susah, padahal itu saudaranya nggak bikin kesusahan sama dia. Ini yang terjadi, Pak. Dari lantaran mereka tidak tahu bahwa musuh utamanya adalah syaitan, bukan saudara satu agama, bukan saudara satu bangsa. Mereka semua saudaramu. Ilmu yang keenam. Ilmu yang ketujuh, as-sabi'ah, nazartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin minhum yatlubu hadhil kasrata fayudhillu fiha nafsahu wa yadkhulu fiha la yahillu
lahu thumma nazartu ila qawlihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha fa'alimtu inni wahidun min hadhihi ad-dawabi allati 'ala Allahi rizquha fashtaghaltu bima lillahi ta'ala wa taraktu mali indahu. Kata beliau, ilmu yang ketujuh yang aku dapatkan adalah bahwa aku melihat banyak orang yang mereka berusaha mencari urusan dunia untuk kehidupannya dengan menghalalkan sesuatu yang bahkan haram. Dia nggak peduli lagi dengan halal dan haram. Korupsi, dia terjak semuanya. Bahkan dia rela menghisap darah satu bangsa demi untuk kebahagiaan dirinya. Para koruptor, mereka rela menghirup darah satu bangsa saat dalam kesulitan. Dia menari dalam penderitaan orang lain. Padahal kata Hatim Al-Asam, aku tidak menjadi panik karena ada firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Aku tidak perlu melanggar sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram dari lantaran urusan dunia, karena ada firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk binatang melata yang ada di permukaan bumi ini kecuali semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Maka kata beliau, fa'alimtu inni wahidun min hadhihi dawabi allati 'ala Allahi rizquha, dan aku tahu bahwa aku termasuk bagian dari dawab, makhluk Allah yang udah dijamin rizkinya. Maka aku tidak melakukan sesuatu yang kemudian menghalalkan berbagai cara yang membuat orang menjadi tidak lagi peduli kepada halal dan haram dari lantaran dia tidak yakin bahwa rizkinya dijamin oleh Allah. Bekerja saja, profesional saja, tetapi ada satu yang harus kau ingat, jangan pernah bikin Allah murka. Karena kalau bikin Allah murka, jamaah, cukup peristiwa Nabi Nuh di mana satu negeri dibikin banjir sampai melampaui gunung itu airnya. Itu kan yang diceritain dalam Al-Quran. Atau Nabi Lut yang ditebalikin dia punya kampung. Atau Fir'aun, Korun yang diamblesin orangnya dan hartanya. Bagi Allah mudah. Engkau boleh punya jabatan, punya kekuatan, tapi engkau lupa engkau adalah makhluk Allah yang tidak berdaya di hadapannya. Saat kau berkuasa, engkau bisa menjadi orang yang melakukan apa saja, tapi ingat kekuasaan dan jabatanmu, apapun yang kau miliki, pada waktunya harus berhenti. Tetapi Dia Allah Maha Kuasa dan tidak berbatas. Dan ilmu yang ke-8, nazartu ila hadzal khalqi fara'aituhum kullahum mutawakkilina ala makhluqin, dan aku melihat kepada manusia, maka aku melihat fara'aituhum kullahum, aku melihat semua dari mereka mutawakkilina ala makhluqin, dalam keadaan bertawakal, mereka pasrahnya kepada makhluk. Padahal dalam kata beliau, faraja'tu ila qaulihi ta'ala, aku kembali kepada firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal, memasrahkan urusannya kepada Allah, maka dia Allah akan mencukupinya. Fatawakkaltu 'ala Allah azza wa jalla fahuwa hasbi, maka aku hanya memasrahkan urusanku kepada Allah dan Dia mencukupi segala yang menjadi urusanku. Apa jawaban dari gurunya ketika mendengar 8 ilmu 33 tahun dia dapat? Pertama, gurunya kecewa, Syaqiq Al-Balkhi, kau habiskan umurku atau telah pergi umurku,
setelah habis usiaku 33 tahun, ternyata kau hanya mendapatkan 8 ilmu. Begitu diceritakan 8 ilmu apa saja yang dia dapatkan, berkata gurunya, qala Syaqiq, ya Hatim, waffaqakallahu ta'ala, fa inni nazartu fi ulumit taurati wal injil wal zabur wal furqanil azim, fawajadtu jami'a anwa'il khairi wad diyanati wa hiya taduru ala hadhi thamani masailah. Kata gurunya, semoga Allah memberikan taufik kepadamu wahai Hatim muridku. Sesungguhnya aku telah mengetahui ilmu-ilmu yang ada dalam kitab Taurat, wal Injil dan dalam kitab Injil, wal Zabur dalam kitab Zabur, wal Furqanil Azim dan dalam Al-Qur'anul Azim. Fawajadtu jami'a anwa'il khairi, maka aku mendapatkan semua macam-macam kebaikan yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada dalam Zabur, yang ada dalam Injil, yang ada dalam Taurat, semua kebaikan dalam 4 kitab itu. Kata gurunya, wahiyya taduru ala hadhihi thamani masailah, semuanya itu berputar atau seputar dari 8 masalah ilmu ini. Jadi 8 ilmu ini adalah semua kebaikan yang ada dalam 4 kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semuanya seputar 8 kebaikan yang kau lakukan. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, gurunya kemudian berpesan, faman istamalaha faqad istamala al-kutubal al-arba'ah, barang siapa yang mengerjakan ini 8 hal, maka sesungguhnya dia telah melakukan semua kebaikan yang ada dalam 4 kitab tersebut. Subhanallah, 33 tahun hanya 8 ilmu yang dipelajari, dan 8 ilmu yang dipelajari dengan izin Allah hanya sesaat kita pelajari di Masjid Darussalam ini. Tinggal pertanyaannya adalah, sejauh mana kau ingin menjadi orang yang mempunyai kedudukan istimewa di hadapan Allah. 8 ilmu ini menjadi rangkuman dari semua kebaikan yang ada dalam 4 kitab. Mudah-mudahan ini manfaat. Sebelum kita tutup dengan doa, seperti biasa kita buka kesempatan bagi para jamaah yang ingin memberikan pendapat atau ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan mengenai firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, standar ketakwaan kita itu bagaimana mengukurnya supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang kategori mulia? Apakah ketakwaan itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat terakhir yang kalau salah ahasiban nasu dan seterusnya, kurang apa itu, di mana Allah tidak akan membiarkan kamu begitu saja gitu ya, tanpa ujian yang berat sebagaimana yang dialami oleh Rasul-Rasul sebelumnya, di mana mereka mengeluhkan kapan datangnya pertolongan dari Allah gitu. Nah, apakah kita sebagai umat Rasulullah ini akan diuji Allah yang luar biasa seperti itu? Mohon pencerahannya. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi standar ketika seseorang masuk kategori orang-orang yang bertakwa? Baik jamaah, di dalam Al-Quran banyak, saya pengen nyebut varian, ntar sama kayak virus lagi ada variannya, ada model-modelnya gitu, ada beberapa modelnya yang diceritakan dalam Al-Quran. Pertama, kalau kita buka ciri-ciri orang bertakwa dalam awal surat Al-Baqarah itu, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Al-Quran itu menjadi petunjuk buat orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Maka ayat lanjutannya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ciri-ciri orang bertakwa tuh. Dia beriman kepada yang gaib, ada surga, ada neraka, ada malaikat. Ya, dia beriman tentunya kepada Allah. Kita juga itu yang menjadi ketentuan utamanya. Dan kemudian mereka mendirikan sholat. Makanya kita lihat nih, mendirikan sholat subuh berjamaah. Dan kemudian saya ingin ceritakan nih, ini saya sampaikan dalam ceramah. Ada seorang tabiin yang dia sakit 2 tahun Pak, 2 tahun. Dan kemudian pada saat dia dengar adzan, dia nggak bisa bangun di tempat tidur aja. Tapi kalau setiap mendengar adzan, dia minta kepada anaknya buat bantuin dia diri. Karena kan rukun dari sholat itu adalah berdiri, diantaranya al-qiyamu, berdiri. Tapi buat yang mampu kan itu rukunnya. Dia pengen berdiri, minta dibangunin sama anaknya. Begitu udah dibangunin, dibiarkan dia berdiri. Setelah baca suratul Fatihah, dia baca surah ukuran 1000 ayat dia berdiri. Padahal dia lemah, dia sakit. Tapi kalau udah berdiri lagi sholat, dia mendapatkan energi yang kelewat hebat. Ada nggak yang kira-kira pernah sholat malam gitu, tiap malam baca surat Yasin kan 83 ayat gitu. Biasanya langganannya kulhu. Jamaah, energi sholat luar biasa. Dan itu ciri-ciri orang yang dia bertakwa. Dan dia wa mimma razaqnahum yunfikun. Orangnya dermawan. Pokoknya kalau orang dermawan ciri-ciri orang bertakwa. Kalau orang dia bakhil, dia pelit gitu. Dan apalagi maaf gitu ya, buat para suami, dia bakhil sama istrinya. Kalau sama istrinya dia bakhil, apalagi sama agama, sama orang lain, itu mah udah jauh dari surga, dekat sama neraka. Makanya kalau orang dermawan itu, dia telah dicabut potensi pelitnya dari dirinya oleh Allah. Wah, itu luar biasa ciri-cirinya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau kita lihat dalam surat Al Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang dia berinfak di jalan Allah dalam keadaan dia punya harta maupun dia dalam keadaan enggak punya, dia tetap berinfak di jalan. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Dan termasuk nanti mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan, mereka yang berpuasa menjaga dirinya dari hawa nafsu, bukan hanya mencegah dirinya dari lapar doang. Maka itu nanti insya Allah saya akan mengkaji satu bab Asrarus Saum, rahasia puasa dari kitab Ihya. Dalam ngaji online juga akan saya kaji setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mulai Senin besok, karena buat jadi bekal bahwa puasa yang menurut agama yang kemudian levelnya kita bisa naik gitu. Nah, itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra. Itu kan yang ditanyakan. Emangnya ente kira gampang masuk surga? Ente kudu mendapatkan musibah petaka. Padahal nabi-nabi terdahulu juga begitu, sampai mereka berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Jemaah sekalian berbahagia, emang di dunia itu adalah tempatnya orang beriman, dia berjuang. Makanya disebutnya al-mautu rahatul mu'min. Kematian itu adalah istirahatnya orang yang beriman. Jadi orang yang disebut istirahat, dia berhenti, di kudunya girang, bukannya malah takut mati. Justru mati itu, bahkan mati itu buat orang yang beriman, buat orang yang pendosa, dua-duanya kudunya membahagiakan. Ente dalam keadaan beriman bahagia karena istirahat. Kerja aja ente ngarep-ngarep kapan istirahat, kapan liburan, dikasih waktunya istirahat. Al-mautu rahatul mu'min. Ente berhenti berjuang, kalau udah mati giliran dapat kebaikan-kebaikan,
Jadi nggak kena kalau nakut-nakutin mati sama orang yang beriman. Emang itu istirahatnya orang yang beriman. Yang takut sama mati pasti mereka adalah orang yang dia sadar belum mau berbuat kebaikan di hadapan Allah. Kalau dia demen salat berjamaah, kalau dia demen bersedekah, kalau dia demen berbuat baik, mati kapanpun kami ridho asal engkau ridho ya Allah. Sedikit pun nggak pengen dia jadi orang yang takut dengan mati, karena mati itu istirahatnya dia orang yang beriman. Bagaimana dia nggak enak kalau udah mati? Dia nggak perlu baca Al-Quran, dia nggak perlu sholat, dia nggak perlu puasa, dia udah mendapatkan kenikmatan karena pada saat hidupnya dia beramal baik. Kaya di dunia, kaya, banyak duit, banyak mobil, masih capek, entar bulan Ramadan kita kudu puasa. Maka kematian adalah istirahatnya orang yang beriman. Dan setiap hidup seperti yang disampaikan tadi, berjuang. Maka itu jamaah, di akhir zaman ini perjuangan kita lebih berat untuk menjaga akidah dan tauhid kita. Di tengah banyak contoh orang yang menabuh permusuhan, penghinaan, saling menghina, saling menghujat, kita ngelus dada, kita ngelus dada. Bagus kemarin miras dicabut lagi, kita girang. Kalau itu dijadiin cilaka. Saya cuma ngeri kalau ente nggak mencegah kepada kemungkaran yang terjadi, maka ente termasuk orang yang terlibat dalam perbuatan kemungkaran itu. Makanya kita termasuk, saya termasuk bikin foto tuh di Twibbon situ, menolak gitu, karena bagian kecilnya itu aja, selanjutnya biarin, karena kita nggak ikut-ikutan. Pokoknya kita nunjukin kayak seekor semut yang dia bawa air gitu, bawa air buat mademin api yang ngebakar Nabi Ibrahim. Dia tahu nggak bakal bikin mati tuh airnya, tapi dia ingin menunjukkan di depan Allah dia ada bentuk kasih sayang nolongin saudaranya yang muslim. Jangan jadi kayak cecek, dia niupin itu api yang bakar Nabi Ibrahim, nggak jadi gede itu angin yang keluar dari mulutnya, cuman ketahuan lu termasuk orang yang jahat kepada saudaranya. Na'udzubillah. Jadi memang berjuang. Jadi dalam keadaan apapun nikmatnya jadi orang yang beriman gitu. Jadi dalam keadaan apapun dia akan selalu menjadi orang yang ikhlas dalam melakukannya. Tenang aja kita, karena memang tugas kita dalam keadaan apapun menghadapinya dan yakin dengan pertolongan Allah. Jadi mau dalam keadaan wabah kayak gini kita ikhlas aja, udah ketentuan Allah, nggak bisa kita bekelit gitu. Kan pegel juga, udah 1 tahun nih, udah 1 tahun. Yang kasihan anak-anak kita yang pada sekolah. Dulu yang pada sekolah masuk ke kelas aja masih banyak murid-murid yang maaf gitu, ya blow on gitu. Sekolah masuk kelas, gurunya masih kecapean juga, nggak buru-buru paham. Ustaz tahu, saya termasuk di dalamnya. Kita masuk kelas aja nggak buru-buru nangkep pelajaran guru. Bagaimana yang cuma lewat? Kesian, udah 1 tahun. Mudah-mudahan segera Allah angkat ini wabah corona. Bahaya generasi kita, generasi yang mereka tidak mendapatkan contoh teladan pendidikan dari gurunya gitu ya. Jadi emang itu berjuang. Pokoknya mungkin para sahabat kalau ngelihat mereka merindukan kematian karena biar buru-buru istirahat, biar buru-buru istirahat. Kalau dibilang mati, kapan aja ente menakut-nakutin orang beriman mati, nggak bakal berhasil. Karena kematian buat orang yang beriman adalah kado terindah. Dia istirahat, yang penting beriman. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan diridhoi Allah, lah enak betul Pak. Coba kita lihat nih, saya ingin membayangkan dalam pemahaman saya, karena ini teks doanya begitu. Kalau kita lagi nyolatin jenazah, itu pada saat takbir ketiga kita ngedoain selain Allahumma firlahu warhamu, kalau laki itu ada terusannya tuh doanya dari Nabi tuh, wa abdilhu daron khairon min darihi wa zaujan khairon min zauji. Ini Nabi Pak, doanya dari Nabi. Ya Allah, ganti rumahnya di dalam kuburan lebih cakep daripada rumahnya di dunia. Pasangannya kalau yang mati itu laki-laki, ganti istrinya yang lebih baik di dalam kubur dibanding dengan yang di dunia. Itu kan doanya, wa abdilhu daron khairan min darihi wa zaujan khairan min zaujihi wa ahlan khairan min ahli.
Itu doa sanadnya muttasil sampai kepada baginda Rasulullah. Bagaimana mau takut kita? Rumah diganti sama yang lebih cakep, bini diganti sama yang lebih cakep, anak diganti dengan yang lebih baik. Jemaah, emang kayak pada saat di rahim, bocah kagak mau keluar dari rahim ibunya, disangka itu tempat udah paling enak. Dia nggak tahu dunia lebih luas. Keluar dia nangis. Begitu dia udah kenal dunia, dia kagak lagi punya ngebayangin pengen balik ke rahim karena terlalu kecil rahim itu. Sama ketika engkau di dunia, kau anggap dunia udah begitu nyaman, padahal setelah kau masuk ke alam barzakh, kau mati dalam iman, Allah ridho, maka dunia kelewat kecil. Sama ketika nanti hari kebangkitan, alam barzakh yang udah gede kayak begitu, nanti alam kebangkitan hari kiamat lebih besar lagi kalau engkau mempunyai keimanan. Bayangin, ada hadis Nabi, seorang sahabat yang dia sedekah kebunnya 500 pohon korma, disedekahin buat nebus 1 pohon korma buat ngegirangin anak yatim. Kata Nabi, itu orang punya kebun di surga yang kalau dia kelilingin habis 100 tahun dengan naik kuda baru kelar kebunnya, selesai dikelilingin. Kayak apa luasnya? 100 tahun dia kontrol, dia kelilingin tuh kebunnya, naik kuda baru kelar dikelilingin kebun dia yang dia punya di surga. Bagaimana pada saat kita bacaan la ilaha illallah atau subhanallah wa bihamdi, setiap kau baca maka otomatis tumbuh 1 pohon di surga untukmu. Jadi kayak apa luasnya? Gak ada yang kemudian menjadi ketakutan dengan kematian, Kak, selagi Allah ridho. Semakin cepat semakin baik kalau Allah ridho. Kalau Allah ridho, selesai istirahat kita. Anak-anak kita gimana Ustadz? Anak ente diambil alih tugasnya oleh Allah, nggak bakal jadi ketakutan. Jadi sedikit pun jamaah sekalian berbahagia, baru kata virus, mau dia runtuh langit, mau dia hancur bumi sehancur-hancurnya, orang beriman nggak pernah takut dengan kematian, karena kematian adalah sesuatu yang akan memisahkan dirinya dari masa perjuangan kepada masa untuk menikmati hasil dari perjuangan. Jadi enjoy aja terus. Karena apa? Yang penting ente berbuat kebaikan terus, beriman terus. Kalau ente nggak demen sholat jamaah, nggak demen sholat mendirikan sholat, nggak demen sedekah, terus takut mati, pantes emang kudu takut ente mati. Jangan ampe mati ente masih belum bener, belum taubat. Kalau yang jamaah Masjid Darussalam mah mau mati kapan aja insya Allah siap, yang penting Allah ridho. Bapak-bapaknya bengong, enggak juga sih Ustadz gitu. Enggak juga. Yang penting Allah ridho, yang penting husnul khatimah, itu kan. Yang penting mau panjang umur terus akhirnya Rasulullah khatimah, naudzubillah. Ya, lagi seenak-enaknya di dunia nggak ada yang di sini yang pengen umurnya 150 tahun, nggak ada yang mau. Enak betul di dunia gitu, jadi orang kaya nggak habis-habis gitu, 150 tahun nggak mau kita di dunia 150 tahun. Mau ngomong sama siapa kita? Temen kita udah pada mati semua. Ini udah banyak penyakitnya juga. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita. Jangan pernah kita ketakutan kalau kita selalu dalam ketaatan. Tugas kita karena itu berbuatlah ketaatan selagi kita masih ada kesempatan. Gitu ya. Ada lagi atau kita cukupkan ya? Emang 8 ilmu 33 tahun dipelajarin, kita pelajarin cuman habis subuh doang gitu. Habis subuh doang. Tapi ini dan 4 kita, mudah-mudahan ini manfaat buat kita semuanya, dan kita minta kepada Allah, kita baca 1 suratul Fatihah biar Allah berikan keberkahan buat negeri kita. Allah hilangkan permusuhan di negeri kita ini, biar semuanya damai, biar semuanya saling kasih mengasihi, biar semuanya bisa terus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Wabah corona Allah angkat, biar bisa kita menghirup udara Ramadan dengan semaksimal mungkin beribadah. Ya Rabbana ilahana birahmatika wa bijahi nabiyikal Mustafa wa bijahi awliyaika ya Rabbana
taqabbal du'ana, istajib du'ana ya Rabbana bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih, mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum